Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Caisarani, NPM 2018-43500-558, ingin menjelaskan kuis pertemuan pertama. Soal yang ke-1 adalah, berikan analisa lengkap Anda mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Perangkat masukan akan menerima inputan data untuk diproses yang dikirimkan melalui port-port masukan atau keluaran dan bus kendali. Pada tahap pemrosesan akan dikendalikan oleh bus data dan bus alamat. Hasil dari pemrosesan akan dikirimkan ke memori utama. Memori utama dapat menghasilkan keluaran oleh perangkat keluaran yang ditransfer melalui bus data dan port masukan atau keluaran. Soal yang kedua adalah, mengapa sistem operasi dibutuhkan? Sistem operasi sangat dibutuhkan pada komputer karena sistem operasi digunakan pada awal bekerjanya komputer atau sebagai penghubung antar hardware dengan software. Sistem operasi atau OS merupakan program induk dalam sebuah komputer. OS menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sebuah komputer tidak mungkin dioperasikan tanpa kehadiran OS, baik itu komputer personal, laptop, atau bahkan gadget sekalipun. Soal yang ketiga adalah, jelaskan tentang komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem, yaitu hardware, software, dan juga brainware. A. Komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras yaitu perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari beberapa macam benda komputer yang biasa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. B. Komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat berupa suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak inilah dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. C. Komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yang merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Sekian dari saya, terima kasih. 다른 세계에서 왔어? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maulinda, NPM 2018-43500-882, kelas R5F. Saya ingin menjawab kuis pertemuan kedua. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi berbasis web atau web-based computing dan komputasi pada embedded system atau embedded computing, serta berikan contohnya. Yang pertama, sistem komputasi berbasis web ialah menggunakan web dalam melakukan tugas pada sistem komputasi, contohnya web pengaduan dan web masyarakat. Yang kedua, secara umum pengertian sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka pengguna, misalnya pada perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal, hingga antarmuka pengguna grafis yang kompleks seperti di perangkat seluler. Sistem embedded memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama memiliki hardware, yang kedua memiliki software dan firmware, yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real-time operating system. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Dewi Sulistiani, NPM 2018-43500-386. Saya akan menjawab kuis pertemuan yang ketiga.
Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis Command Line Interface dan Graphic User Interface. Command Line Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui icon grafis dan indikator visual. Graphic User Interface adalah antarmuka perintah dan tidak memerlukan lebih banyak memori karena hanya berupa berbasis teks. Soal yang kedua adalah sebutkan keutamaan dari Command Line Interface dan Graphic User Interface. Keutamaan dari Command Line Interface adalah membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih rendah dibandingkan dengan Graphic User Interface. Dapat melakukan perintah yang lebih spesifik, yang tidak bisa dilakukan oleh Graphic User Interface. Aksesnya lebih cepat, berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi. Keutamaan dari Graphic User Interface adalah tidak perlu mengingat barbar perintah, tampil menarik sehingga pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan, akses penuh pada layar untuk beberapa macam tugas dan keperluan. Soal yang ketiga adalah jelaskan pemahaman Anda apa yang dimaksud dengan sistem operasi berbasis open source. Sistem operasi berbasis open source adalah perangkat lunak yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut serta disebarluaskan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nabila, NPM 2018 43500 269. Di sini saya akan menjawab kuis pertemuan 4. Nomor 1, jelaskan perbedaan proses dan treat. Jawab, proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program, counter, dan isi dari daftar proses atau prosesor register. Proses umumnya juga termasuk prosesor stack yang berisikan data temporer dan sebuah data section yang berisikan variabel global, sedangkan treat adalah unit dasar pengguna CPU. Treat mengandung treat ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah treat berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan treat lain yang dimiliki oleh prosesor yang sama. Nomor 2, jelaskan prinsip kerja proses. Jawab, A. Input device. Input device berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. B. Prosesor berfungsi sebagai perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas yang ada di dalam komputer. C. Output device berfungsi sebagai perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran ke layar komputer. Nomor 3, jelaskan implementasi dari treat. Treat yaitu kemampuan yang disediakan oleh Java untuk membuat aplikasi yang tangguh karena treat dalam program memiliki fungsi dan tugas sendiri. Treat umumnya digunakan program multitasking networking yang melibatkan pengaksesan ke sumber daya secara konkuren. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Maulidia dari kelas R5F NPM 2018 43500 394. Kali ini saya membahas kuis pertemuan 5 sistem operasi. 1. Jelaskan keuntungan dan kelemahan mutual exclusion. Jawabannya, keuntungan mutual exclusion dapat meminjamkan suatu proses mengakses sumber daya pada suatu internal. Kelemahan mutual exclusion yang dapat memakai sumber daya dan memproses lainnya yang ingin memakai sumber daya tersebut harus
menunggu hingga sumber daya dilepaskan. Nomor 2. Jelaskan metode pembentukan mutual exclusion. Jawabannya, yang pertama, jika variabel loop bernilai 0, proses men-set variabel loop menjadi 1 kemudian critical section. Yang kedua, jika variabel loop bernilai 1, proses menunggu sampai variabel loop bernilai kosong. Yang ketiga, jelaskan prinsip kerja smartphone pada saat menjamin mutual exclusion. Jawabannya, yang pertama, prinsip ada 2, proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Yang kedua, proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh tenaga tertentu. Yang ketiga, variabel khusus untuk menandai sebutan smartphone. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Nurwasila. Saya dari kelas R5F NPM 2018-435-00016. Saya akan membaca kuis pertemuan 6. Yang nomor 1, definisikan perbedaan antara penjadwalan secara preemptif dan non-preemptif dan berikan contoh-contohnya penjadwalan tersebut. Jawabannya, penjadwalan preemptif ialah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini memungkinkan sistem untuk menjamin bahwa setiap proses mendapat slot waktu operasi dan membuat sistem lebih cepat merespon event luar. Penjadwalan non-preemptif ialah penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan konteks switch dari proses yang berjalan ke proses lain. Proses yang berjalan tidak bisa diinterpret. CPU menjaga proses sampai proses pindah ke waiting state ataupun dihentikan, proses tidak diganggu. Yang nomor 2, jelaskan cara kerja penjadwalan multiple feedback queues dan vote robin RR. Jawaban nomor 2, penjadwalan MVQ multiple feedback queues, penjadwalan dengan banyak antrian. Konsep utama, suatu proses yang berada pada suatu queues dan berpindah ke queues yang lain jika sebuah proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat pindah ke queue dengan prioritas yang lebih rendah dan sebaliknya. Penjadwalan round robin RR, semua proses dianggap penting sehingga harus ada waktu memproses. Kuanta atau kuantum, ketentuan algoritma round robin 1, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan memproses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, maka proses menjadi diblokir dan proses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan memproses dialihkan ke proses lain. Terima kasih, saya sudah menjawab kuis pertemuan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Yusri Laila dengan NPM 2018-435-665. Saya akan menjelaskan kuis pertemuan ke-7 sistem informasi. Terangkan analisa Anda bagaimana kinerja sistem batch dan sistem interaktif terhadap model pengolahan data. Kinerja sistem batch yaitu mengelola data dengan mengumpulkan job-job yang dijalankan secara berkelompok. Setelah selesai dikerjakan, maka akan disusul dengan pengolahan kelompok lain yang juga berisi job yang mirip. Dalam batch processing, transaksi individual dimasukkan melalui rangkaian terminal. Kemudian dilakukan validasi tertentu untuk menentukan kemiripan transaksi.
Data ini akan ditambahkan ke file transaksi yang berisi transaksi-transaksi lainnya. Transaksi ini kemudian di-entry ke dalam sistem secara periodik. Contohnya, pengolahan sistem batch bisa dilihat pada sebuah email. Sistem interaktif, yaitu data langsung diproses saat dimasukkan. Pengguna biasanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban. Pengolahan sistem interaktif mengharuskan pengguna untuk memasukkan input. Contohnya game, pengolahan kata, dan sistem pemesanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.